Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa, Pekan Biasa ke-31, 2 November 2021. Hari ini gereja mengenang arwah semua orang beriman. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Julius Dwi Atmoko dari Lampung. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Sehari sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus, perhatian kita diarahkan untuk mengenangkan arwah semua orang beriman. Ajaran kita menandaskan bahwa kita yang hidup di dunia ini masih memiliki relasi dengan mereka yang sudah pergi. Sebagai gereja yang bersiarah, kita mesti senantiasa menjalin komunikasi dengan mereka yang berbahagia di surga sebagai gereja yang jaya, dan mereka yang sedang memurnikan dirinya sebagai gereja yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita bepergian ke suatu bandara atau terminal bus atau stasiun, ada dua hal yang senantiasa menjadi pusat perhatian kita. Yang pertama, waktu kedatangan. Kedua, waktu keberangkatan. Waktu kedatangan menjadi penting bagi mereka yang senantiasa menantikan kedatangan atau kehadiran seseorang yang akan dijemputnya. Sementara itu, waktu keberangkatan menjadi penting bagi mereka yang akan meninggalkan tempat itu untuk pergi ke suatu atau beberapa tempat lainnya. Demikianlah, ada yang datang, ada yang pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dinamika kehidupan manusia juga ditandai dua hal tersebut, datang dan pergi. Mungkin kita sering membaca dalam sebuah postingan story, entah di WA, di Facebook, atau di Instagram. Dalam postingan tersebut terpampang foto dan nama seseorang yang telah menyelesaikan hidupnya dan pergi ke alam baka. Begitu juga tentang hal kelahiran.
ada orang yang memposting tentang bayi yang baru dilahirkan dengan captionnya selamat atas kelahiran putra atau putrinya. Kontras memang antara yang pergi dan yang datang, hadir setiap hari dalam kehidupan manusia. Kelahiran mendatangkan sukacita, sebaliknya kematian menyebabkan rasa duka cita bagi orang yang ditinggalkan. Untuk kedua situasi tersebut, orang yang mengalaminya tak pernah merasakan secara sungguh apa yang sebenarnya terjadi. Seorang bayi tentu saja tak pernah mengetahui secara persis bagaimana situasi saat dirinya dilahirkan untuk pertama kalinya di dunia ini. Mungkin baru setelah cukup umur ia akan mengerti, itu pun tidak situasi yang dialaminya. Mungkin diceritakan oleh bapaknya atau ibunya momen-momen ketika dilahirkan. Demikian pula dengan mereka yang meninggal dunia. Ucapan duka cita tentu saja tidak dapat mereka baca sendiri. Yang membacanya adalah orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kelahiran atau kematian hadir dalam keterbatasan diri manusia. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan orang lain yang sungguh bisa secara sadar mengamati dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka yang baru lahir dan yang sudah meninggal dunia. Secara khusus pada Hari Raya Arwah semua orang beriman, gereja mengajak kita untuk memperhatikan kebutuhan mereka yang telah lebih dahulu meninggal dunia ini untuk kembali kepada Bapa Surgawi. Yang dibutuhkan oleh mereka, saudara-saudara kita yang telah wafat, adalah doa-doa dari kita. Doa-doa ini akan sangat berguna sebagai bekal perjalanan atau pesiarahan mereka kembali kepada Bapa. Pada hari ini kita diajak mengingat mereka bukan dengan cara emosional dalam kesedihan yang mendalam atau kenangan-kenangan nostalgia yang berlarut-larut, sehingga hanya akan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Pada hari ini kita diajak mengingat mereka yang telah wafat dengan penuh kasih dan iman. Kita ingat jiwa-jiwa orang beriman itu dalam kasih supaya senantiasa terjalin relasi antara kita yang masih bersiarah di bumi ini dengan mereka yang telah bersiarah di alam baka. Relasi ini terwujud dalam ungkapan kasih yang tidak pernah dipatahkan oleh apapun, bahkan oleh kematian sekalipun. Selain itu, kita diajak mengenang mereka yang telah wafat dengan penuh kepasrahan. Kita diajak untuk menyerahkan mereka yang sudah meninggal, terutama yang kita kasihi, ke dalam pangkuan Allah Bapa di surga. Kita diajak untuk percaya bahwa Allah, Sang Pemilik dan Penyelenggara kehidupan, akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang telah wafat. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.